Nusantara adalah tempat satu-satunya di muka bumi ini yang dipilih Tuhan untuk tumbuhnya rempah-rempah. Khususnya pala di Banda dan cengkeh di Ternate. Pala dan cengkeh yang aslinya dari Indonesia turut berkontribusi pada sejarah peradaban dunia. Jalur rempah saat ini menjadi cikal bakal perdagangan komoditas yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia, melintasi pulau dan melibatkan beragam suku. Rutenya dimulai dari timur ke barat. Di setiap titik persinggahannya terjadi asimilasi budaya, kemudian membentuk Nusantara. Perdagangan rempah pada masa lalu menghadirkan interaksi antar masyarakat dari berbagai bangsa dan menjadi ajang pertukaran budaya. Jalur rempah juga merupakan saksi perkembangan dan pasang surut peradaban bangsa. Jalur rempah tidak hanya untuk kepentingan sejarah, tetapi juga kepentingan generasi masa sekarang dan akan datang. Rempah tak hanya cerita di pulau tetangga. Awal terbentuknya jaringan perdagangan Jawa secara bertahap sudah ada sejak awal Masehi dan mencapai kemajuannya setelah secara intensif berhubungan dengan masuknya pengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Di wilayah pantai utara Jawa, jejak rempah dapat pula dilacak keberadaannya. Jalur rempah di Jawa tercatat dalam perjalanan Duarte Barbosa, seorang penjelajah Portugis. Ia sebelumnya tak pernah menjumpai kota-kota pelabuhan seperti di pantai utara Jawa, kota-kota makmur yang memiliki kekayaan sangat besar. Lasem bersama Rembang dan Juwana dulunya merupakan kota pelabuhan yang saling terkait satu dengan lainnya. Meskipun begitu, ketiganya memiliki aliran sungai yang berbeda. Pelabuhan Juwana terletak di muara Sungai Juwana. Pelabuhan Rembang di muara Sungai Karanggeneng, sedangkan Pelabuhan Lasem terletak di muara Sungai Bagan. Lasem juga mumpuni dalam bidang maritim. Sebuah artefak kapal yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi membuktikan hal itu. Kapal kuno tersebut ditemukan di pantai Punjul Harjo, Lasem, Jawa Tengah. Ukuran temuan ini besar dan dirasa mampu untuk menampung berbagai macam muatan dengannya. Hal ini yang menyebabkan arkeolog berpendapat bahwa kapal ini merupakan kapal perdagangan. Kapal ini membawa imaji kita jauh ke masa lalu. Kemungkinan besar wilayah Lasem, Rembang, Juwana adalah pusat perdagangan penting. Kota Lasem yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sudah menjadi salah satu kota penting sejak masa Kerajaan Majapahit. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, nama Lasem baik sebagai kota pelabuhan maupun sebagai sebuah kota administratif lebih dahulu dikenal daripada Rembang. Kota ini sudah menunjukkan eksistensinya saat Majapahit berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Lasem tercatat sebagai daerah bawahan atau vasal Majapahit. Lasem turut dipengaruhi oleh pergeseran pusat pemerintahan kerajaan di Jawa. Di bawah Demak, kota-kota pelabuhan Pantura berkembang lebih pesat. Perjalanan Lasem sebagai bagian dari wilayah pantai utara Jawa kembali berubah. Pada tahun 1740, meletus pemberontakan orang-orang Cina yang terjadi di Batavia, akan tetapi kemudian meluas hampir di seluruh Jawa. Rempah-rempah memiliki jejak yang sangat panjang dalam sejarah Indonesia. Lasem, kota kecil di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, adalah salah satu wujudnya. Lokasi ini merupakan tempat pertama kedatangan etnis Tionghoa. Di kota inilah pada abad ke-14 Laksamana Cheng Ho dan armadanya melabuhkan kapal-kapalnya.
Berbicara wujud akulturasi budaya, Lasem memiliki lembar-lembar kain indah yang dikenal dengan batik lasem. Batik lasem secara umum memiliki dua motif utama, yakni motif Tionghoa dengan gambar burung hong, naga, ayam hutan, dan sebagainya. Sedangkan motif non-Tionghoa bergambar sekar jagad, kendoro, kendiri, ricak, dan geringsing. Batik lasem juga dikenal sebagai batik tiga negeri karena memiliki 3 kali proses pewarnaan di 3 tempat berbeda. Warna merah di Lasem, biru di Pekalongan, dan coklat di Solo. Iya, pertama tidak ikut iya kan podo ae lah yuk. Ya kan pas 3 warna. Yuk. Kondisi geografis Pati yang sebagian besar pegunungan dan sebagian besar daerah pesisir sangat menunjang sebagai tempat untuk budidaya rempah sekaligus juga sebagai tempat penjualan rempah itu sendiri. Dengan letak yang sangat strategis, tidak mengherankan bahwa Pati menjadi titik jalur rempah yang cukup krusial. Terlebih, perannya yang merupakan pintu masuk dari wilayah timur ke wilayah Jepara dan sekitarnya. Pelabuhan Juwana merupakan pintu masuk perdagangan rempah di Pati. Pelabuhan Juwana termasuk dalam titik pantai utara Jawa yang berperan krusial sebagai titik dan pusat perekonomian Pati. Selain menjadi pintu masuk dari wilayah timur, di tempat ini berdiri galangan kapal terbaik yang selalu berkembang dan sekaligus menjadi titik distribusi perdagangan. Juwana merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam sejarah wilayah pantai utara Jawa. Wilayah ini menjadi salah satu pelabuhan penting dari waktu ke waktu. Pada periode kejayaan jalur rempah, Pelabuhan Juwana menjadi salah satu pelabuhan distribusi, di mana Juwana menjadi pusat pengiriman beras yang ditukar dengan rempah-rempah hasil dari wilayah Nusantara bagian timur. Juwana menjadi wilayah dengan denyut ekonomi yang kencang, di mana disinilah interaksi budaya dalam lingkup internasional bertemu. Pada akhirnya, keberadaan jalur rempah di wilayah Lasem, Rembang, dan Juwana kini tinggal sebuah cerita. Bekas-bekas pelabuhannya telah sulit untuk ditelisik. Beruntung, akulturasi budaya dan kehidupan masyarakat dapat menjadi jejak yang dapat dilihat sampai sekarang. Upaya pewarisan ingatan akan kota-kota pelabuhan ini menjadi sebuah urgensi yang perlu dipikirkan bersama, sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen untuk kemajuan budaya, ekonomi rakyat, maupun kepentingan diplomasi budaya.